Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Syarhul Waraqat yang kita sudah mulai sebelumnya, lanjutan dari pelajaran ilmu usul fikih yang kita awali dengan kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Setelah itu kita lanjut dengan kitab yang kedua, yaitu Syarh Al-Waraqat. Kita sudah masuk di pembahasan Al-Mukhassis, hal-hal yang mengkhususkan dari kata-kata yang umum yang disebutkan. Hari ini kita lanjut dengan pembahasan dan ucapan Syekh Saleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Juwayni rahimahullahu ta'ala, asy-syartu wasyartu yajuzu ay yataqaddama 'ala al-masyruti. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, hadza naw'u tsani min al-mukhassis al-muttasili wa huwa asy-syartu wal muradu bihi asy-syartu al-lughawi fa huwa al-mukhassisu lil umumi, wa amma asy-syartu syar'i alladhi yudhkaru fil ahkamil wad'iyati kashtirati dukhulil waqti lis-salati wa syartul aqli wa huwa ma la yumkinu al-mashrutu fil aqli bidunihi kal hayati lil ilmi fala takhsisa bihima. Wa syartu huwa ta'liqu syai'in bi syai'in bi insyartiyah aw bi ihda akhawatiha mithlu in zurtani akramtuka fa fihi takliqul ikrami bi ziyarati bi in fa in wujidat ziyaratu wujidal ikramu. Alhamdulillah. Ini kata beliau rahimallahu ta'ala asyartu, yaitu jenis kedua dari al-mukhassis. Karena sebelumnya beliau bahas al-istitna. Termasuk dari yang mengkhususkan adalah kalau dikecualikan. Sekarang asyart. Kata beliau wasyartu yajuzu ayyataqaddam alal masyrut. Ini bedanya dengan al-istitna. Asyart boleh dia dikedepankan daripada yang dipersyaratkan. Boleh dia dikedepankan daripada yang dipersyaratkan. Iya. Antum boleh katakan begini. In dakhaltad ad-dar fa anti toliq. Depan tuh syaratnya. Di depan syaratnya, di depan yang dipersyaratkan. Boleh juga antum balik. Anti tolik indahol tidar. Tahu paham maksudnya? Jadi syarat ini boleh dia di depan, syaratnya yang dipersyaratkan di belakang, boleh yang dipersyaratkan di depan, syaratnya di belakang. Ini namanya apa? Syarat. Syarat termasuk pengkhususan. Kan kita bilang dah, kalau kamu masuk rumah itu, kamu tertalak. Artinya kalau tidak masuk, tidak tertalak. Jadi kan pengkhususan, khusus kalau dia masuk, tertalak. Dipahami ini? Sama dengan orang bilang, man dakhala al-bait fulan falahu jaizah. Siapa yang masuk rumahnya si fulan, baginya hadiah. Ini kan khusus. Hadiahnya khusus siapa? Yang masuk. Artinya kalau dia tidak masuk, keluar dari pengkhususan. Paham kan? Kalau tadi pakai in, kalau ini pakai man. Karena syartiyah ini maksudnya syarat lugawi. Sebentar beliau akan sebutkan. Syarat lugawi maksudnya apa? Pakai alat-alat syartiyah yang kita ambil, kita pelajari di bahasa. Makanya kata beliau, hadza naw'u tsani minal mukhassis al-muttasili wa huwa syart. Ini adalah jenis kedua dari syarat, dari pengkhusus yang bersambung. Wasyar dia syarat.
Wal muradu bihi asyartul lugawi. Yang diinginkan dengannya adalah syarat lugawi. Tahu syarat lugawi? Maksudnya alat-alat syartiyah yang disebutkan dalam bahasa di nahwu. Alat-alat syartiyah yang disebutkan dalam nahwu. Fahuwal mukhassisu lil umum. Dia syarat termasuk yang mengkhususkan yang umum. Wa amma syartu syar'i, adapun syarat secara syar'i. Syarat secara syar'i, misalnya salat zuhur akan masuk waktu kalau zawal. Itu kan syarat juga namanya. Tapi itu syarat apa itu? Syarat apa itu? Syar'i. Zakat akan wajib kalau ada haulnya, kalau ada nisabnya. Syarat apa namanya itu? Syar'i itu. Adapun syarat syar'i alladzi yudkaru fil ahkamil wad'iyah, yang disebutkan dalam ahkam al-wad'iyah atau ahkam wad'iyah ya, bukan ahkam taklifiyah. Kastirati dukhulil waqti lis-shalah, seperti syaratnya masuk waktu dalam salat, wa syartul akli, demikian pula syarat akli. Karena syarat itu ada 3. Ada syarat akli, syarat syar'i, syarat lugawi. Yang dimaksud sini adalah al-mukhassis, adalah syarat apa? Lugawi. Bukan syar'i, bukan akli. Wa huwa ma la yumkinul masyrutu fil akli biduni. Syarat akli itu artinya apa yang tidak mungkin ada yang dipersyaratkan secara akal tanpa dia. Seperti kal haya lil ilm. Kalau dikatakan ini adalah seorang yang alim, pasti dia hidup. Karena yang mati tidak berilmu. Paham maksudnya? Jelas kan? Nah, sama dengan ketika kita bahas terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang-orang menetapkan Allah alim biduni ilm. Alim tapi tidak berilmu. Ini bertentangan. Syaratnya berilmu adalah apa? Kalau hidup. Kalau hidup. Makanya pendapatnya orang-orang Mu'tazilah, Mu'attilah itu ditentang oleh akal. Ditentang oleh apa? Akal. Karena seperti itu. Ini sudah syarat secara akli. Sama dengan Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Pasti mampu. Kan tidak mungkin mencipta kalau tidak ada syaratnya mampu. Paham maksudnya? Itu syarat secara apa? Secara akli. Secara akal tidak mungkin mampu mencipta, tidak mungkin bisa mencipta kalau tidak punya kemampuan. Jelas kan? Itu syarat akli namanya. Kata beliau, fala takhsisu bihima, maka tidak ada pengkhususan dengan keduanya. Pengkhususan itu bukan dengan akal, bukan dengan syar'i. Paham ini? Nah, sebagian orang ya begitu. Dia tetapkan, dia khususkan sesuatu dengan apa? Akalnya. Nah, itu sudah salah langkah. Ada dalil umum. Ada dalil umum. Dia bilang secara akal ini maknanya ini. Dia khususkan makna yang umum tanpa ada taksis lugawi, maka disalahkan. Karena taksis yang diterima adalah taksis apa? Lugawi. Yang syaratnya. Bukan syarat yang taksis secara apa? Akli atau syar'i bahkan. Jelas kan? Terus kata beliau wasyartu huwa ta'liqu syai'in bi syai'. Setelah itu beliau sebutkan makna syarat. Syarat artinya ta'liqu syai'in bi syai'. Menggantung sesuatu kepada sesuatu. Ya kan? Kan seperti Ana bilang tadi. Kalau kamu masuk rumah, kamu dapat hadiah. Berarti saya gantung ini hadiah kepada dia masuk rumah. Itu namanya syarat. Bi'in asyartiyah au ihda akhwatiha. Dengan menggunakan in. Karena kan syarat lugawi. Dengan menggunakan in syartiyah atau salah satu dari saudari-saudarinya. Kan ada saudari-saudarinya in. Syartiyah. Man, ma, ayun, kaifama, haitsuma, aina, anna, hatta, ayyana. Nah, mahamma yang disebutkan dalam bahasa. Yang disebutkan dalam bahasa. Mithal inzurtani akramtuk. Kalau kamu mengunjungi saya akan memuliakanmu. Fafihi, maka di dalamnya ta'liqul ikram bizziyarah bi'in. Di dalamnya berarti
ada penggantungan pemuliaan dengan adanya ziarah dengan pakai kata in. Fa in wujidatiz ziarah wujidal ikram. Kalau ada dijumpai ziarah kunjungan, maka akan ada pemuliaan. Ini syarat. Terus ثم قال الشارح حفظه الله تعالى والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فهو مثل أنت طالق أنت طالق وإن دخلت الدار ومنه قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن والمراد بجواز التقدم في اللفظ وما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فلا بد من تقدم الدخول حتى يقع الطلاق وكالطهارة للصلاة أو يقارنه كاستقبال القبلة فيها ويجوز أن يتأخر الشرط عن المشروط لأن المخصص شأنه أن يتأخر كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فالشرط وهو عدم الولد قصر استحقاق الأزواج نصف المال على حالة عدم الولد ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج نصف في كل أحوال وهذا نوع من شرط وهو الذي يذكره الفقهاء في الطلاق والعتق ونحوهما فيقولون العتق المعلق على شرط والطلاق المعلق على شرط والله أعلم. baik, Masya Allah. Selesai pendek saja pembahasan dalam masalah ini. Kata beliau, wasyartul mukhassis, syarat yang mengkhususkan, yajuzu ayyataqaddam alal masyrut, boleh dia dikedepankan lafadznya daripada yang dipersyaratkan. Fa in qala iddakhaltid dar, syaratnya di depan. Jika kamu masuk rumah, fa anti talik, maka kamu tertalak. Fa huwa mithla anti talik indakhaltid dar, sama. Dia sama dengan ucapan anti talik indakhaltid dar. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara firman Allah Ta'ala, yaitu yang dikedepankan syaratnya. Wa in kunna, syarat di depan tak? Wa in kunna ulati hamlin, jika mereka sedang hamil, fa anfiqu alaihinna, maka berinfaklah, berilah ya mukafaanya, hatta yada'na hamlahun, sampai mereka melahirkan. Artinya kalau ada perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil, dalam artian talak bain, talak 3, maka walaupun seharusnya kan kalau sudah talak 3 tidak ada lagi infak, tidak ada lagi nafkah, tapi kalau dia hamil maka dibiayai sampai dia melahirkan, Syaratnya in kunna ulati hamlin, kalau mereka lagi apa? Hamil. Itu syaratnya di depan. Iya. Fal muradu bi jawazi taqaddum, dan yang diinginkan dengan bolehnya di depan di sini at-taqaddum fil lafaz, maksudnya dikedepankan dalam hal lafadznya. Syaratnya di depan lafadznya. Iya. Wa amma fil wujud al khariji, adapun secara kenyataan yang di luar daripada lafadz, fayajibu ayyataqaddama syarat al masyrut, maka wajib dikedepankan syarat daripada yang dipersyaratkan. Kalau terjadi itu syaratnya, maka yang dipersyaratkan akan ada. Itu maksudnya. Adapun lafadz itu masalah lain. Lafadz boleh dibalik-balik. Ketika begini, antum bilang tadi, in dakhaltid dar fa anti tolik, atau antum bilang anti tolik in dakhaltid dar. Kapan baru tolik? Kapan baru talak? Ketika kita mengatakan begini, seandainya pernyataan begini, kalau syaratnya di depan, berarti syaratnya dulu dilakukan, baru akan terjadi yang dipersyaratkan. Kalau dia di belakang, talak dulu, baru ada syarat.
Paham begitu? Kalau kita lihat lafaz, ketika begini. Indakol tidar fa anti tolik. Kalau dia masuk rumah maka talak kan. Tapi bagaimana kalau dibalik? Anti tolik indakol tidar. Apakah antum akan katakan dia sudah tertalak walaupun belum masuk? Tidak. Itu secara lafaz seperti itu. Tapi secara kenyataan harus syaratnya dulu yang di depan. Yang terjadi baru ada yang dipersyaratkan. Paham ini? Ini masalah lain dalam memahami di luar. Fayajibu ayat taqaddama syarat, maka wajib secara kenyataannya untuk dikedepankan syaratnya alal masyrut daripada yang dipersyaratkan. Fa idza qala, jika dia berkata indah khaltid dar fa anta talik. Kalau kamu masuk rumah maka kamu tertalak. Fala budda taqaddumid dukhul, maka harus dia sudah masuk dulu. Hatta yakut tolak, sampai terjadi apa? Talak. Artinya jika dia masuk baru terjadi talak. Kalau tidak masuk tidak terjadi. Wakat toharo lissolat, mirip dengan toharo untuk solat. Apakah sah solatnya kalau ada orang solat dulu baru toharo? Paham kan? Enggak. Syaratnya itu harus di mana? Di depan dulu sebelum dilakukan sesuatu itu. Paham kan? Nah, itu sama. Atau paling tidaknya, paling sedikitnya, au yuqorinuhu, dia bersamaan dengannya. Paling sedikitnya ini harus dia duluan atau paling sedikit bersamaan. Kastikbalil kiblat fiha, seperti menghadap kiblat dalam solat. Kan boleh kan sambil menghadap kiblat baru langsung solat. Boleh juga sebelumnya kan? Boleh sebelumnya hadap kiblat dulu baru takbir Allahu Akbar. Boleh juga sambil hadap kiblat Allahu Akbar. Bersamaan. Dipahami ini kan? Boleh seperti itu. Jelas tidak boleh setelah sebelumnya. Tidak boleh apa? Sebelumnya sudah ada yang dipersyaratkan. Sebelum ada syarat. Tidak bisa. Artinya apa? Tidak boleh sholat dulu baru wudhu. Tidak boleh dia sudah tertalak padahal belum masuk rumah. Paham maksudnya? Namanya yang dipersyaratkan itu setelah syarat. Wa yajuzu ayata'akhir asyart. Wah, ini memang asalnya juga susunannya. Boleh dia diakhirkan syaratnya dalam lafaz anil masru' daripada yang dipersyaratkan. Li'anal mukhassis sya'nuhu ayat akhir, karena namanya pengkhusus itu dia diakhirkan. Kalau di awal itu kadang dipahami bukan apa pengkhusus. Bukan pengkhusus. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walakum nis. Ini kan pernyataan dulu. Untuk kalian setengah ma taraka azwajukum, apa yang ditinggalkan oleh istri kalian, illam yakun lahunna walad. Ini syaratnya di belakang. Jika dia tidak punya anak. Paham? Tadi kan lafaznya gini, jika dia tidak punya anak, untuk kalian setengah. Kali ini di depan. Jika untuk kalian setengah, jika dia tidak punya anak. Berarti lafaz syaratnya di mana? Di belakang. Kan begitu kan? Di belakang. Modelnya fasyartuhu wa adamul walad, maka syaratnya tidak punya anak. Qasara istihqaqi al azwaj nisful mal, dibatasi berhaknya suami mendapatkan setengah harta ala halati adamil walad, ketika dia tidak punya anak. Walau la hadha syart, kalau bukan karena syarat ini, lastahaqqal azwaj an-nisf fi kullil ahwal, maka suami akan berhak mendapatkan setengah pada setiap keadaan. Ketika ada istri meninggal, dia tidak punya anak, suami dapat setengah dari harta istri. Istri punya uang 1 miliar, misalnya ya, 1 M uangnya. Meninggal tidak punya anak, alhamdulillah suami langsung dapat 500 juta. Paham ini? Iya. Jangan juga bersyukur meninggal istrimu konawe. Iya. Cuma ini hayalan. Jangan sampai konawer bilang, alhamdulillah dapat. Ya, laptop bisnis kah? Bisnis meninggal. Iya, bukan ini konawer. Ini hukum syar'i. Kalau ini kejadiannya qadarullah, tiba-tiba dia meninggal, tidak boleh diracuni. Karena banyak uangnya akhirnya diracuni supaya dapat setengah. Tidak boleh, itu dihukumi dari lawan niatnya. Kalau yang seperti itu tidak jadi dapat setengah. Kalau dalam hukum syar'i. Tapi qadarullah meninggal,
dia tidak punya anak, dapat setengah. Itu syaratnya. Tidak punya anak. Artinya kalau dia punya anak, tidak dapat setengah. Tidak dapat setengah. Paham kan? Kurang dari setengah. Ini yang disebutkan. Jenis ini dari syarat yang disebutkan oleh ahli fikih dalam tolak, membebaskan budak, dan yang semisalnya. Biasanya mereka sebutkan dalam pembahasan talak, pembahasan pembebasan budak, dan yang semisalnya. Faikul, dia berkata, al-idku al-mu'allaq al-syart. Kemerdekaan yang diikat dengan syarat. Wat talak al-mu'allaq al-syart wallahu alam. Talak yang diikat dengan syaratnya wallahu a'lam. Ini pelajaran untuk hari ini di pertemuan pertama. Kita cukup ini dulu, ini untuk menyegarkan kembali sampai mana kita sebelumnya. Sampai mana kita sebelumnya. Karena juga setelah itu kita akan keluar dari pembahasan itu ke al-mutlaq wal muqayyad. Itu kita ambil besok, insyaallah kita akan lebih banyak daripada hari ini. Insyaallah. Saya tahu ada teman-teman yang belum hadir, jadi insyaallah bisa hadir berikutnya.